part ketujuh dari High and Low Duos Cross yang sudah saya jelasin dari part pertama sampai part ke-6. Akhirnya nyampe juga di part ke-7, dimana isinya itu ada scene ya fight terakhir dari film ini. Gua sempat bingung mau jelasinnya apa karena isinya fight semua. Tapi sebelum gua jelasin itu, gua kan ngupload dari part pertama sampai part ke-6 yang baru saja gua upload kan. Rata-rata penontonnya itu sebanyak 20.000 lah. Gua terima kasih buat kalian yang sudah nge-support. Yang nontonnya 20.000, masa sih yang nge-subscribe-nya nggak ada gitu, maksudnya cuma sedikit. Gua sengaja nggak bilang kayak subscribe channel ini, subscribe channel ini, enggak. Gua mah seikhlasnya kalian aja. Tapi naiknya cuma kok dikit gitu. Jadi ayolah, win-win aja, win-win. Subscribe dia buat tinggal klik merah lonceng gitu doang. Dan juga banyak yang nanyain Instagram gua. Instagramnya, kalian kalau nge-follow Instagram gua juga, di Instagram gua tuh nggak bakal gua ngomongin tentang high and low. Jadi di Instagram gua juga nggak akan ngomong tentang YouTube channel Bokusan ini. Jadi kalau misalkan gua ngasih Instagram gua, apa kalian mau nge-follow? Kalau yang nge-follownya nyampe 5.000 sih nggak apa-apa. Ada beberapa yang bertanya di kolom komentar pada part ke-6. Ada beberapa yang akan gue jawab juga. Pertama adalah kenapa, kalau nggak salah pertanyaannya itu adalah Hosen bisa mengetahui kalau Kenzo masuk ke rumah sakit. Jadi menurut gue pribadi, kan sebelumnya di part ke-6 gue bilang siapa yang membawa Kenzo ke rumah sakit. Yang ngebawa Kenzo kan mungkin orang situ yang lagi jalan gitu. Bagaimana Hosen bisa tahu kalau Kenzo masuk ke rumah sakit? Apakah ditelepon oleh Kiyoshi karena si Kiyoshi berada di sebelahnya gitu? Menurut gua enggak. Kalau misalkan kalian ingat, gua pernah bilang si Sabakan itu kan berlatih dengan si Aimee, dan di situ si Yuken kan ngomong, kemarin saya ditelepon oleh Kenzo dan setelah saya telepon balik, teleponnya nggak diangkat. Sampai hari ini pun teleponnya nggak diangkat. Terus kan dia kan nanya, siapa di sini yang terakhir melihat Kenzo? Terus ada yang jawab kan si Sabakan. Saya yang terakhir ngelihat Kenzo. Nah mungkin di situ Sabakan bilang bahwa kemarin bertemu dengan Saboten, yaitu teman masa SMP-nya. Karena apa? Kenzo kan waktu itu ngelihat Fujio sama Tsukasa dan Jamu di Toarushi. Ketika itu gue jelasin juga si Kenzo ini sedang di Coin Laundry. Nah di situ Kenzo itu memakai baju seperti biasa atau baju casual biasa. Ketika bertemu dengan Saboten, dia menggunakan alma mater Hosen. Jadi mungkin sebelum Kenzo pergi menemui Saboten, dia mungkin sempat bertemu dengan Jamu dan Jamu menanyakan mau kemana gitu. Mungkin dari situ. Untuk rumah sakitnya, ya gue juga belum jelasin pas waktu scene dimana Todoroki ngomong ke Fujio jangan pergi dulu untuk membalas dendam karena belum tahu situasinya gitu kan pada part sebelumnya. Di situ Kiyoshi juga menelpon Yasushi, bukan hanya Tsukasa yang nelpon si Fujio. Jadi si Kiyoshi itu nelpon Yasushi dan bilang bahwa di sampingnya si Kiyoshi atau dia itu adalah Kenzo. Dan di situ langsung HP-nya si Yasushi itu langsung diambil oleh Todoroki dan Todoroki menanyakan langsung bagaimana kabar dari Kenzo. Mungkin setelah itu Todoroki ngomong ke Yuken. Itu makanya pas waktu gua bilang si Hosen sama si Oyako bertemu di jembatan itu, si Todoroki itu sebenarnya bilang ke Yuken, apakah Kenzo sudah siuman katanya tuh. Terus kata si Yuken bilang, ya Kenzo tadi pagi sempat siuman gitu. Ya gua nggak jelasin karena itu detail banget sih, makanya gue jelasin di video-video ini cuman kayak garis besarnya aja gitu. Jadi gitu jawabannya. Jadi kita langsung saja masuk ke part ke-7, dimana part fight terakhir dari film High and Low Duos Cross. Ya akhirnya anak-anak dari Oyako beserta Hosen datang ke SMA Senomon. Di situ langsung dihadang oleh Ganji dan Saboten. Hanya ada anak Kamasaka dan Senomon. Tidak ada Ebara. Ebara sudah menepati janjinya karena sudah dikalahkan oleh Todoroki. Di situ juga diberitahu oleh salah satu pasukannya Senomon ke Amagae bahwa Ebara tidak bisa ikut ataupun tidak bisa hadir dalam peperangan kali ini gitu. Tapi Amagae ini menelpon sekolahan
yang dimana Kakata Fans itu adalah sekolahan internasional ataupun sekolahan dari Thailand gitu. Dia melepon ketuanya untuk ikut ataupun hadir dalam peperangan kali ini. Ketika Hoya bersama Hosen hadir, Saboten beserta Ganji sangat terkejut karena di situ ada Hosen. Reiji juga sangat terkejut kenapa ada sekolahan botak yang datang ke sini gitu. Si botak-botak ini kenapa kata dia hadir di sini juga. Melihat ekspresi mereka saja dengan cuman Hosen ya di sini sangat ketakutan. Cuman 3 aliansi tanpa Ebara berarti tinggal 2 aliansi. Mereka cuma menang jumlah pasukan saja di sini. Tapi dari segi kekuatan bukan mungkin lagi, pasti kalah jauh dengan Oyako beserta Hosen. Dan peperangan pun dimulai. Sebelum peperangan dimulai, si Eimei bilang ke Fujio, dia mengatakan, Fujio, Noroshiagereo. Fujio, Noroshiagero ya. Oke, dalam peperangan kali ini terbentuk kelompok ataupun anak-anak yang menyebar gitu, bukan hanya satu gerombolan. Terbentuknya kelompok ini unik karena gabungan antara Hosen bersama Oyako bersama Nakaoka, kelas 1 dari Oyako bersama Monji dalam duonya. Dan ada Eimei yang berduo dengan Yasushi. Terus ada Sawamura yang berduo dengan Motoaki. Dan terakhir ada Yuken yang solo. Awalnya solo dulu dia. Setelah itu peperangan dimulai. Ya kalau peperangan dimulai gue jelasinnya cuma satu. Mereka baku hantam. Terus ada pengumuman dari Amagae bahwa kalau anak-anak Oyako ingin menyelamatkan temannya, datanglah ke Taikukang. Apa sih itu Taikukang? Taikukang itu adalah gedung olahraga. Jadi kalau misalkan Fujio ingin menyelamatkan Tsukasa, Tsukasa ada di gedung olahraga sedang digantung. Jadi tolonglah Tsukasa di sana. Terus yang masuk ke gedung Senomon hanya Todoroki dan Fujio di situ karena anak-anak yang lainnya masih ngurusin siswa-siswa yang ada di bawah gitu ataupun di luar dari SMA Senomon karena banyaknya anggota yang dihadapi oleh mereka gitu. Dari duo antara Todoroki dan Fujio saja yang memasuki olahan Senomon, di sini terlihat bahwa Todoroki bersama Fujio emang sangat kuat gitu kan. Hanya mereka berdua mereka bisa mengalahkan krocok-krocoknya dari Kamasaka dan si Senomon. Fujio ini pertama dia masuk memilih ruangan ataupun memilih jalan untuk pergi ke gedung olahraga. Dan terlihat di depannya mereka itu ada massa yang sangat banyak gitu kan. Ya tahu sendiri, misalkan masuk lorong pasti di situ udah ditempati oleh massa yang sangat banyak. Di situ Nakaoka bersama Monji menghandle pasukan yang ada di depannya Todoroki dan di Fujio. Jadi Fujio sama Todoroki pindah lagi ke yang lain gitu. Ada lagi scene di mana ditunjukkan lagi anak-anak dari Hosen membawa tandu berdiri gitu. Dan langsung ditubruknya ke anak-anak ataupun lawan dari mereka gitu. Ini kan scene yang kental dengan Hosen, si botak ini. Pada fight yang lalu juga ketika melawan Kidra, mereka melakukan hal yang sama. Di sini Motoaki sangat terkejut melihat kegokilan, melihat kegilaan dari krocok-krocoknya Hosen ini. Emang sih krocok-krocoknya Hosen di film High and Low ini gokil gitu. Bercanda tapi gokil aja gitu pokoknya. Karena Motoaki juga baru pertama kali ikut perang dengan anak-anak SMA, dia sangat terkagum dan heran dengan kebrutalan dari krocok-krocoknya Hosen ini gitu. Anak-anak dari Kamasaka beserta Senomon ini sudah mulai kewalahan hanya melawan Oyako dan Hosen. Perlu diingat Kamasaka bersama Senomon ini walaupun berdua sekolahannya, mereka kan sudah menyewa pasukan dari luar gitu, ataupun non dari Kamasakanya itu sendiri ataupun non dari Senomonnya itu sendiri gitu. Ketika sudah mulai terdesak, Yasushi bersama Eimei berhasil bertemu dengan Ganji. Yang tentunya Yasushi sangat marah kepada Ganji karena dialah yang membuat Kiyoshi masuk ke rumah sakit. Sudah terpojok Ganji, ternyata di situ Kamasaka Senomon berhasil comeback karena banyaknya massa yang datang kembali. Ada scene yang membuat gua ketawa sih. Sini scene-nya sangat lucu. Jadi ada anak Senomon yang berlari ataupun lari dengan
dengan tali yang terikat di perutnya gitu. Jadi si anak Senmon itu lari, terus dia mengikat salah satu anak Oyako, terus anak Oyakonya ditarik gitu. Itu yang lucu sih. Ketika melihat anak-anak Kosen dan Oyako ini sudah bisa mengungguli peperangan kali ini, Reiji yang ada di atas lantai 2 ataupun lantai 3 dari SMA Senmon ini, dia dan pasukannya itu melempar Sawamura yang ada di bawahnya dengan meja sekolah. Tapi di situ langsung Motoaki menyelamatkan Sawamura. Setelah mereka terjatuh, langsunglah Reiji dari atas menimpuki mereka dengan botol minuman. Setelah itu scene berpindah di mana Todoroki mengatakan kepada Fujio bahwa ini nggak bisa nih. Walaupun anak Oyako bersama Hosen sedikitnya sudah bisa masuk ke gedung Senmon, dan di situ juga ada Todoroki bersama Fujio, Todoroki bisa menyimpulkan bahwa nggak bisa nih, masih kurang nih, kita belum bisa masuk ke gedung olahraga dengan pasukan seperti ini gitu. Setelah Todoroki mengatakan seperti itu, langsunglah back sound dari Hosen keluar, dan siapa yang datang? Yang datang adalah Yuken bersama pasukannya. Setelah jalan terbuka karena datangnya Yuken, karena terbantu oleh Yuken, akhirnya mereka sudah sampai di lantai 3 ataupun di lantai berikutnya gitu. Tapi di situ dihadang lagi oleh Ganji. Ganji bersama pasukannya ataupun di lorong sebuah sekolahan tersebut, dia melempari botol ke arah Todoroki, Yuken, dan Fujio. Di situ mereka bertiga tidak bisa melewati lorong tersebut karena emang lemparan botol ini sangat banyak dan persediaan botolnya pun masih banyak gitu. Melihat hal itu, yang bisa memahami situasi adalah Todoroki. Todoroki langsung mengambil papan, kayak papan tulis gitu. Dia langsung membuat seal ataupun penghalang dan yang bisa menghalangi lemparan botol dari anak-anak yang ada di depannya, yaitu pasukannya si Ganji. Ketika bisa menahan gempuran lemparan botol dari pasukannya Ganji, ternyata Eimei bersama Yasushi keluar dari dalam kelas langsung menghadang Ganji. Setelah itu, karena sudah tahu tidak bisa lewat lorong tersebut, karena gedungnya ada di samping lorong itu, Todoroki langsung memecahkan kaca dan mereka langsung turun melalui kaca tersebut. Fuji langsung bergegas ingin masuk ke dalam karena ingin buru-buru untuk menolongi Tsukasa. Tapi langsung dihadang oleh Todoroki karena nggak mungkin di depannya itu langsung kosong, karena ini kan depannya ruangan aula. Ternyata benar, di depan mereka sudah dihadang lagi oleh Saboten beserta Amagae. Di situ pasukannya sangat banyak dan Fujio, Todoroki bersama Yuken hanya bertiga. Mungkin kalau mereka bertiga bisa mampu untuk menembus brigade pasukan tersebut, tapi nantinya ketika akan melawan Amagae ataupun Suzaki di dalam, mereka sudah kehilangan stamina yang sangat banyak. Setelah kebingungan, tidak mau mereka bertiga harus masuk dan menerobos brigade tersebut yang dikawal oleh Saboten. Ketika mau masuk, datanglah backsound dari ya, anak-anak Suzuran datang. Goodbye,